al-Fatihah biniyati ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wal nafa' wal intifa' wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha amradatillah wa qurbi minallah wa iliman musannif hadzal kitab wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qala al-faqiru ila rahmatir rabbil ghaffar, berkata pengarang kitab ini yang membutuhkan kepada ampunan Allah, Muhammad yang bernama Syekh Muhammad bin Umar Nawawi, al-mu'tarif bil auzar, yang mengaku dengan banyak dosa. Basarahullahu uyuba nafsihi, semoga Allah memberikan pemahaman terhadap kekurangan-kekurangan dirinya. Wa ja'ala yaumahu, dan semoga Allah menjadikan harinya sekarang khairan min amsihi, lebih baik daripada kemarin. Nah, ini pengarang, walaupun beliau sudah orang yang soleh, banyak ibadah, cuman beliau masih mengaku banyak salah dan berharap semakin hari semakin baik. Karena sabda Rasulullah SAW, man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Siapa orang yang di hari ini dia sama dengan kemarin, itu orang yang rugi. Umurnya bertambah, amalnya tidak ada peningkatan. Wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Kalau dia itu hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu orang yang beruntung. Dia bisa memanfaatkan umur-umurnya di dunia ini. Wa man kana yaumuhu, dan barang siapa yang hari ini yang lebih jelek daripada hari kemarin, syarran min amsihi, itu fahuwa, dikatakan orang-orang yang khosir, orang-orang yang merugi. Ya, bukan semakin hari dia semakin meningkatkan amal, justru semakin hari dia semakin banyak lupa kepada Allah. Ini orang-orang yang rugi, orang yang sudah tahu umurnya berkurang, justru amalnya tidak ditingkatkan. Nah, ini maksud daripada ucapan pengarang kitab ini, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kama yambaghi lahu, sebagaimana pujian yang patut kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, dan salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa sahbihi, dan kepada keluarga dan para sahabat Rasulullah, adada kulli ma'lumin lahu, sejumlah seluruh ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jumlah yang tidak terbatas. Amma ba'du, fahadha, ini karangan, syarhun adalah penjelas. Karangan ini penjelasan. Talabahu minni ba'dul muhibbin, yang meminta kepada aku sebagian orang-orang yang senang kepada aku, meminta beliau Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi alar risalati, untuk membuatkan satu kitab kecil namanya risalah. Kalau kitab kecil itu disebut risalah.
al-muta'alliqah bi umuri zaujain, yang berhubungan dengan urusan suami istri. Ya, semoga kita menjadi suami istri yang sakinah, mawaddah, warahmah. Caranya kita juga harus berilmu sebelum kita menjadi seorang kepala rumah tangga, suami daripada istri kita. Allati sannafaha ba'dun nasihin, yang telah mengarangnya sebagian orang-orang yang memberi nasihat dalam kitab-kitab besar. Beliau rangkum di sini. Al-Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi ini merangkum kitab Uqudul Lujain ini dari banyak kitab-kitab besar, beliau rangkum dalam kitab yang sederhana ini. Samaituha, aku menamainya Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain. Ini ikatan perhiasan dalam masalah menjelaskan hak-hak suami istri. Nah, seperti ikatan cincin, biasanya pernikahan itu disimbolkan dengan 2 cincin. Jadi namanya uqudul lujain, ikatan 2 cincin bahasanya, bukan cincin, cuman perhiasan. Ini nama dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita biasa baca terjemahnya itu ya problematika rumah tangga bahasanya. Ya. Wa arju minallahi ta'ala, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-i'anata, pertolongan, wal ikhlasa, dan ikhlas, wal qabula, dan diterima amal ini, wan naf'a bihi, dan bisa bermanfaat dengan karangan ini. Ya. Bijahi sayyidina Muhammadin, dengan kemuliaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hisbihi, dan seluruh istri-istri beliau, keturunan-keturunan beliau, dan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahdaitu dzalika, aku hadiahkan pahala karangan kitab ini lil walidaini, untuk kedua orang tua. Ini pelajaran penting bagi kita seorang anak dalam beramal ibadah, hendaknya seluruhnya pahalanya dihadiahkan untuk kedua orang tua. Supaya apa? Kita dapat pahala amal, juga orang tua dapat pahala hadiah dari kita. Kalau kita hanya beramal tanpa menghadiahkan, amal itu untuk kita sendiri, orang tua tidak mendapat. Jadi kalau kita hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita, otomatis mereka juga dapat, kita pun juga mendapat. Bukan seperti kita ngasih hadiah berarti kita habis, bukan. Allah menggandakan pahala yang kita lakukan jadi 2 bagian, 1 untuk kita, 1 untuk orang tua kita. Rajian, dan berharap minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, ghufrana dzunubihima, ampunan kepada dosa-dosa kedua orang tua. Juga kita berusaha mendoakan kedua orang tua kita diampuni dosa-dosa keduanya. Wartifa'i darajatihima, dan diangkat derajat keduanya. Derajat itu kedudukan di surga. Ya, derajat dalam arti Islam itu adalah kedudukan di surga. Karena derajat itu sesuai dengan fan, keilmuan masing-masing. Kalau derajat dalam urusan fisika itu derajat suhu. Kalau derajat dalam urusan matematika itu derajat dalam sudut, berapa derajat kemiringan. Nah, kalau derajat dalam sisi agama itu tingkatan di surga. Ya, itu. Annahu ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wasi'ul maghfirah, sangat luas pengampunannya. Wa arhamur rahimin, dan Allah maha rahmat kepada seluruh alam. Itu pembukaan kitab.
Qala al-musannif syakarallahu sa'yahu. Berkata pengarang kitab ini, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad An-Nawawi ini dari kota Banten, ya, Jawa, yang beliau belajar di kota Mekah dan mengajar di Masjidil Haram sampai meninggal dunia di Mekah. Ya, dan kitab-kitab beliau terkenal di dunia Islam. Beliau dari Indonesia. Ya, kita generasi penerusnya harus bisa seperti Syekh Nawawi Banten ini jadi ulama kelas dunia. Ya. Minimal untuk dunia rumah tangga kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kalimat dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. I'lam, ketahuilah, annal basmalata, sesungguhnya kalimat basmalah itu katsiratul barokah, banyak keberkahannya. Man dzakaraha, siapa orang yang berzikir mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, hasala lahul ma'mulu, dia akan mendapatkan segala yang dia inginkan. Ya, baca bismillah dengan hati yang khusyuk dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wadzaba 'alaiha, barang siapa yang rutin membaca Bismillahirrahmanirrahim, khudhiya bil qabul, dijanjikan dengan diterima segala permohonannya, akan diterima segala permohonannya. Alasannya apa? Ini alasannya. Qila, dikatakan, innal kutubal munazzalata minas sama'i ilal ardi, sesungguhnya kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan dari langit ke bumi ada berapa? Mi'atun wa arba'atun, 104 suhuf, ada 104 buah. Syith situna, diberikan kepada Nabi Syith, keturunan Nabi Adam, itu 60 suhuf, lembaran-lembaran wahyu. Wa suhufu Ibrahim, suhuf, lembaran-lembaran wahyu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, salasuna, ada 30. Sebagaimana firman Allah, suhufi Ibrahim wa Musa, ada itu suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa, walaupun kita tidak mengetahuinya, wajib iman karena disebutkan dalam Al-Quran. Wa suhufu Musa qabla Taurat asyaratun, suhuf, lembaran-lembaran wahyu dari Allah diberikan kepada Nabi Musa ini sebelum diberikan kitab Taurat adalah 10 lembar. Jadi ada 100, Nabi Sis 60, Nabi Ibrahim 30, Nabi Musa sebelum Taurat 10, 100. Kemudian wat Tauratu wal Injil waz Zabur wal Furqan, Taurat, Injil, Zabur kepada Nabi Dawud, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Totalnya 104. Iya, cuman yang 100 berupa lembaran, yang 4 ini sudah bentuk kitab, satu bendel. Itu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Wa ma'ani kulli kutub, makna dari setiap kitab-kitab itu majmu'atun fil Quran, ini terkumpul dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini mengumpulkan seluruh isi daripada kitab-kitab Allah yang lainnya, ada di Al-Quran. Wa ma'anil Quran, dan makna Al-Quran seluruhnya majmu'atun fil Fatihah, terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini kalau kita tarik pendekatannya, Al-Quran ini berisi dari, pertama, keimanan kepada Allah, seperti Al-Ikhlas, itu keimanan kepada Allah. Yang kedua, berisi tentang sejarah-sejarah para Rasul dan orang-orang yang soleh, cerita Nabi Musa,
Kemudian dan juga cerita orang-orang kafir seperti Fir'aun, Namrud dan seluruhnya. Yang ketiga berisi hukum-hukum. Ada hukum wudhu, ada hukum zakat di situ. Nah, ada 3 poin besar dalam Al-Quran. Dan Al-Fatihah ini juga mengandung 3 poin ini. Keimanan dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini iman kepada Allah sampai hari akhir. Maliki yaumiddin, penguasa di hari akhir. Itu masalah iman. Iman kepada Allah, Rasul Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini masalah ibadah. Hanya kepadamu ya Allah kami ibadah. Ya, ibadah itu bentuknya apa? Ada sholat, ada puasa, ada zakat. Itu aturannya dalam hukum-hukum. Hukum-hukum Al-Quran itu menyangkut ibadah. Yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkan kami jalan yang benar, yang lurus. Jalannya siapa? Yaitu orang-orang yang telah diberikan nikmat dari Allah, oleh Allah. Mereka yaitu para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Ceritanya di mana para nabi ini? Di Al-Quran. Ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahudi. Bagaimana sepak terjang Yahudi? Baca Al-Quran, di situ banyak diceritakan musuh-musuh Allah. Waladdallin, dan juga orang-orang yang sesat, ya, yaitu kelompok Nasrani. Ya. Kelompok Nasrani ini ya orang-orang yang bagaimana mereka itu tersesat. Ya, dia sudah kehilangan nabi, diangkat oleh Allah. Setelah itu mereka diombang-ambing kesesatan oleh orang-orang Yahudi. Dikatakan Yesus itu disalib, dikatakan Yesus itu tidak pakai baju, macam-macam. Mereka itu hanya terombang-ambing, tersesat. Nah, makanya seluruh daripada Al-Quran itu, baik cerita orang-orang kafir, orang soleh, hukum-hukum, keimanan, ada di Al-Fatihah. Nah, makanya baca Al-Fatihah itu salah satu faedahnya seperti menghatamkan Al-Quran. Ya. Seperti, bukan persis. Nah. Wa ma'anil Fatihati, dan makna surat Al-Fatihah majmu'atun fil basmalah, terkumpul dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menjalankan seluruhnya ini? Para nabi, para rasul, orang-orang kafir. Siapa? Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi seluruhnya yang ada ini semuanya dengan Bismillah, nama Allah yang menggerakkan seluruhnya ini. Nah, kita semua hanya mengikuti daripada takdir Allah. Wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'iha, dan makna Bismillahirrahmanirrahim itu terkumpul di kata ba, huruf ba. Apa artinya ba itu? Bahasa Jawanya kelawan, ya. Bahasa Indonesianya dengan, ya. Maksudnya dengan itu apa? Kita semua hidup ini dengan siapa? Dengan takdir Allah. Para rasul itu diutus dari siapa? Nah, semuanya dengan perantara Allah terjadi segala ini. Kita ini adalah perantara. Kalau Allah tanpa perantara. Kalau kita manusia ini ada dengan perantara. Tindakan kita perantaranya juga ada, yaitu Allah. Yaitu pemahaman Bismillah ini sebenarnya panjang, sampai
Pernah diceritakan ini Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu membahas makna Bismillahirrahmanirrahim ini dalam 3 pertemuan pengajian. Dan setiap pengajiannya ini panjang, hampir 2 jam. Jadi kalau kita bahas detail butuh waktu panjang, tapi kita hanya mengikuti bacaan yang di kitab ini saja. Wa kana ba'dul ulama is-shalihin, sebagian ulama soleh, ini daripada faedah bismillah nanti bisa diamalkan ya. Sebagian ulama soleh asabahu maradun syadidun, dia terkena penyakit yang berat, bahaya ya, syadid, a'jazal atibba'u, yang sudah tidak mampu lagi ditangani oleh dokter-dokter, tidak bisa ditangani para dokter. Fatafakkara fi ba'dil ahyan, kemudian ulama ini bertafakkur, merenung di sebagian waktu tilkal ibarah, tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Katanya Bismillahirrahmanirrahim ini inti dari segala yang ada di Al-Quran ya. Maka dikatakan apa? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an itu kecuali sebagai syifa, penyembuh, dan rahmat bagi seluruh alam orang beriman. Maka dia yakin kalau baca Al-Qur'an pasti dapat kesembuhan. Nah, baca Al-Qur'an secara inti yaitu membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Fawadhaba 'alal basmalati, dia rutin baca Bismillahirrahmanirrahim min ghairi adadin mahsur, tanpa hitungan, sudah bacanya ini bebas sampai dia perbanyak. Apa yang terjadi? Fasyafahullahu ta'ala bi barakatiha, Allah segera menyembuhkan penyakitnya dengan barakah bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya. Makanya sebelum makan baca bismillah biar nggak kena penyakit sudah makan diare ya. Tidur baca bismillah biar nggak mimpi buruk ya. Berangkat baca bismillah biar nggak jatuh dan sebagainya. Nah, itu penting kita bersama Allah dalam segala sesuatu. Bismillah dengan nama Allah, artinya kita bersama Allah, dijaga sama Allah, kita dilindungi sama Allah. Nah, itu maknanya luas. Nah, itu jangan sampai lepas segala sesuatu dengan baca bismillah, diawali bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya, diceritakan juga di sini, anna imra'atan, sesungguhnya ada seorang perempuan, kana laha, dia ini memiliki zaujun munafik, suami yang munafik. Munafik itu sifatnya suka bohong, kalau janji ingkar ya, kalau diamanati itu selalu khianat dia ini ya. Sifat suaminya seperti itu, munafik, cuman Islam ya, tapi sifatnya nggak bisa dipercaya, sudah bohong terus ya. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah, dan perempuan ini, istri yang solehah ini, setiap kali melakukan perbuatan atau ucapan dia mengucapkan bismillah, hanya bismillah saja dengan nama Allah. Nah, dia selalu itu nggak pernah lepas. Faqala zauja, suatu hari berkata si suaminya tadi yang nggak jujur tadi ngomong, la af'alanna ma akhjalaha bihi, benar-benar aku akan melakukan yang membuat istriku ini akan merasa bersalah besar ya, sama saya. Istilahnya bahasa kita dikerjai istrinya, nah, dikerjai ya. Ini suaminya memang munafik, jangan seperti itu ya. Fadafa'a ilaiha surrah, maka suami tadi menitipkan kepada istri dompet. Surrah itu kalau bahasa dulu kantong uang. Nah, kantong uang dinar, dirham kasih kantong. Kalau sekarang nitip
dompet lah. Ya, di dompet itu ya ada uangnya, bukan kosong. Faqala, maka berkata si suami, ihfadhiha, ini jaga dompet saya ini, jangan sampai hilang, karena di situ ada uangnya, ada surat-surat berharga. Ya. Fawadu'atha fi mahallin, maka si istri tadi meletakkannya di suatu tempat, sebesar lemari atau laci, wa ghattatha, kemudian menguncinya, wa ghafalatha, dan juga ya dikunci, bukan sekedar ditaruh saja, cuman juga dikunci. Ya. Wa akhadha surrata wa ramaha fi bi'rin, kemudian si perempuan tadi si suami mengambil tanpa sepengetahuan istrinya, mengambil dompet tadi, waramaha fi bi'rin, dan melemparkan dompet tadi di sumur kosong, fi darihi, di rumahnya. Dia punya sumur kosong, tadi sudah ditaruh di laci sama istrinya. Malam mungkin suaminya datang, istrinya nggak ada, dikerjain, diambil dompetnya, dibuang di dalam sumur yang mati. Ya. Summa, kemudian beberapa waktu, tolabaha minha, si suami minta dompet itu dari istrinya. Mana dompet saya yang saya titipkan ke kamu? Faja'at ila mahalliha, kemudian istri ya memang dia ngerasa naruh di laci, dia datang ke laci itu, bawa kuncinya, dibuka, waqalat, dan membaca bismillahirrahmanirrahim, buka kunci sama baca bismillahirrahmanirrahim. Fa'amarallahu ta'ala Jibril alaihissalam, kan nggak ada tadi dompetnya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril an yanzila sari'an, untuk masuk ke sumur tadi dengan segera, wa yu'ida surrah ila makaniha, dan segera malaikat Jibril ini meletakkan lagi dompet itu ke tempatnya, yaitu di laci yang ditaruh oleh si istri tadi. Fawadu'at yadaha, kemudian si perempuan, istri ini menjulurkan tangannya mengambil dompet, litakhudaha fawajadatha, ternyata istri tadi mendapati dompet itu, kama wadu'at, sebagaimana dia dulu telah meletakkan di situ. Ya, ada, langsung diserahkan lagi ke suaminya. Fa akhadhatha wa nawalatha ila zaujiha, diambil sama istri, diberikan kepada suami. Ini bang, dompetnya kamu masih utuh. Ya. Fata'ajjaba min dzalik, si suami tadi kagum, loh ajaib ini, kok bisa? Ghayata ta'ajjub, dengan puncak keheranan. Ya, Masya Allah, kok bisa ya? Nah, setelah itu wataba ilallah ta'ala min nifaqi, setelah itu si suami tadi melihat kepolosan istrinya, kejujuran istrinya, dia taubat kepada Allah dari sifat munafiknya ini. Dia enggak lagi jadi suami yang nakal, suami yang soleh sekarang ini. Ini daripada keutamaan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas masalah kalimat alhamdulillah.